Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pasar keuangan internasional. Saya Citra Listia Ferdania akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Laili Korida Tunisa NIM 003, Siti Rita Pradina NIM 013, Muhammad Fajar Mukti NIM 025, Wiranti NIM 035, dan saya sendiri Citra Listia Ferdania NIM 044. Ya, sebagai materi pertama sekaligus moderator akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai spot rate. Spot rate adalah tingkat nilai tukar atau kurs suatu nilai kurensi atau mata uang suatu negara terhadap kurensi mata uang lain pada suatu waktu dan tempat tertentu maksimum 2 kali 24 jam. Sedangkan spot market adalah tempat di mana dilakukan transaksi jual beli falas dengan menggunakan kurs spot. Materi yang kedua yaitu mengenai spot market atau pasar spot, yang merupakan pasar yang memfasilitasi transaksi jual beli mata uang asing secara tunai dengan penyerahan dana dilakukan dengan segera setelah transaksi disepakati. Pasar spot juga dapat diartikan juga sebagai pasar valuta asing setempat. Misal, pasar spot Jakarta, pertukaran uang asing yang dilakukan antar bank di Jakarta dengan kurs spot atau spot rate. Contoh kasusnya yaitu pada tanggal 9 Agustus 2004, seorang pengusaha di Jakarta falas sebanyak 10.000 US dollar untuk membekali anaknya yang akan berangkat sekolah ke luar negeri. Untuk mendapatkan 10.000 US dollar, pengusaha tersebut menghubungi bank devisa atau money changer dan menanyakan selling spot rate atau harga jual spot US dollar pada tanggal tersebut, misalnya Rp9.200 per US dollar. Bila terjadi kesepakatan tentang spot rate, maka pengusaha tersebut akan menyerahkan uang sebanyak 10.000 US dollar dikali Rp9.200 atau sama dengan 92 juta rupiah, dan bank devisa atau money changer akan menyerahkan falas sebanyak 10.000 US dollar selambat-lambatnya pada tanggal 11 Agustus 2004 atau maksimal 2 kali 24 jam atau SR T+2 atau SR kurang dari 2 kali 24 jam. Falas USD pada saat itu yaitu kurs beli 9.108 US dollar, kurs jual 9.200 US dollar, kurs tengah 9.154 US dollar. Falas euro, kurs beli 11.178 euro, kurs jual 11.297 euro, kurs tengah 11.273 euro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai currency future. Nama saya Muhammad Fajar Mukti, NIM 12406193025. Currency future. Menurut Faisal, currency future adalah kontrak yang ditulis untuk sejumlah kurusnya ditetapkan pada saat kontrak dilakukan dan tanggal penyerahan atau pengiriman ditetapkan oleh Komisaris Internasional Monetary Market (IMF). Sedangkan menurut Sartono, currency future adalah kontrak jual beli berjangka untuk sejumlah mata uang tertentu dengan jangka waktu yang ditentukan di muka. Future kontrak yang diperdagangkan adalah dalam bentuk GBP, pound sterling Inggris, CAD dolar Kanada, DM Mark Jerman, SF Franc Swiss, JPY yen Jepang, AUD dolar Australia, dan unit mata uang Eropa dengan ukuran kontrak telah terstandarisasi. Transaksi-transaksi dalam future market menggunakan sistem pembayaran komisi kepada traders. Contoh kasus currency future. Anissa memiliki uang sebesar Fp 100 juta pada tanggal 1 November 2020. Pada saat yang sama, ia ingin membeli US dollar di harga 14.600 per dolar. Oleh karena itu, dia mendapatkan dolar sebanyak
$6.849. Ketika masa transaksi berakhir, ternyata harga US dollar mengalami naik menjadi Rp14.700 per dolar. Dengan demikian, dia memperoleh laba sebesar Rp100 per dolar dengan total keuntungan sebesar 100 dikali dengan 6.849, yaitu sebesar Rp684.900. Cara menghitung laba. Jumlah dolar yang diperoleh oleh Anissa. Rp 100 juta dibagi dengan 14.600 sama dengan 6.849. 6.849 dikali 14.600 sama dengan 99.995.400. Jika harga dolar naik menjadi 14.700, maka laba yang diperoleh Anissa adalah Rp6.849 dikali 14.700 dikurangi 6.489 dikali 14.600 sama dengan 100.693.99.990.400 sama dengan 6.849. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Haridatunisa, NIM 12406193003, akan menjelaskan tentang currency option market. Currency option adalah tipe kontrak alternatif yang dapat dijual atau dibeli oleh para spekulan atau perusahaan-perusahaan. Opsi yang dapat dibeli atau dijual melalui pialang-pialang. Opsi tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik dari suatu perusahaan. Karena opsi ini tidak baku, semua ketentuannya harus dijelaskan dalam bentuk kontrak. Jumlah unit, strike price, dan tanggal jatuh temponya dapat digunakan sesuai keinginan klien. Transaksi ini tidak memerlukan jaminan kredit. Jadi, setiap perjanjian yang dibuat hanya akan aman sepanjang pihak-pihak yang terlibat memenuhi kewajibannya. Terdapat dua jenis currency option market, yaitu currency call option dan currency put option. Di sini saya akan menjelaskan tentang currency call option. Currency call option memberikan hak untuk membeli suatu valuta tertentu dengan harga tertentu dan juga selama periode tertentu. Harga yang harus dibayarkan pemilik opsi pada saat ingin menggunakan haknya membeli valuta dinamakan dengan exercise price atau strike price, dan tiap opsi memiliki tanggal jatuh tempo bulanan masing-masing. Call option dapat dimanfaatkan jika seseorang ingin mengunci barang yang harus dibayarkan bagi suatu valuta di masa depan. Jika kurs spot dari suatu valuta tersebut naik mencapai strike price-nya, pemilik call option dapat mengexercise, yaitu menggunakan haknya dengan membeli valuta pada strike price yang lebih rendah daripada kurs spot. Strategi ini kurang lebih sama dengan strategi yang digunakan oleh pembeli kontrak futures. Tetapi dalam kontrak futures mewajibkan pelakunya melakukan sesuatu, yaitu menjual atau membeli. Sementara pada currency option tidak mewajibkan pembelinya melakukan apapun. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rita Pradina, NIM 12406193013. Saya akan menjelaskan materi tentang contoh kasus currency call option. Contohnya yaitu, dalam sebuah perusahaan, swasta nasional memiliki hutang jatuh tempo sebanyak 2 juta US dollar. Harga US dollar pada saat itu berfluktuasi dari 2.500 US dollar menjadi 7.500 US dollar. Perusahaan membeli call option dengan harga premium 500 US dollar dengan jumlah kontrak call option 2.500.000 US dollar dan harga call 5.000 US dollar. Dalam transaksi ini tidak melibatkan agen.
jadi tidak ada komisi. Maka, dana yang akan dikeluarkan perusahaan yaitu premium call option 500 kali 2.500.000 sama dengan 1.250.000.000. Besar pembelian yaitu 5.000 US dollar kali 2 juta sama dengan 10 miliar. Dari total pengeluaran tersebut yaitu 11.250.000.000. Apabila perusahaan tidak memiliki call option dan menganggarkan dana untuk pembayaran hutang pada patokan harga 2.500 US dollar, maka estimasi pengeluaran perusahaan untuk hutang yaitu jumlah hutang dikali 2.500 US dollar sama dengan 2 juta kali 2.500 US dollar sama dengan 5 miliar. Tetapi, karena kenaikan harga valuta asing atau US dollar yang sangat tinggi, maka perusahaan harus melakukan pengeluaran dana yang lebih besar, yaitu 2 juta kali 7.500 US dollar, maka hasilnya yaitu 15 miliar. Dengan begitu, perusahaan harus melakukan tambahan pengeluaran sebesar 15.000 triliun dikurangi 5 triliun, yaitu 10.000 triliun. Tetapi, karena perusahaan telah siap dengan adanya kepemilikan call option, maka perusahaan hanya mengeluarkan dana sebesar 11.250.000.000 dan dengan cara ini perusahaan tidak perlu mengalami guncangan-guncangan dalam melakukan pembayaran hutang karena fluktuasi nilai falas yang tajam, karena estimasi yang didukung oleh call option akan lebih pasti dan mengurangi tingkat persentase ketidakpastian. Dengan demikian, perusahaan dapat menghemat sebesar 15.000 triliun dikurangi 11.000 triliun 250 juta sama dengan 3 triliun 750 juta. Dan masih memiliki hak dalam menggunakan call option karena baru menggunakan haknya untuk membeli sebesar 2 juta US dollar dari yang tertera di kontrak sebesar 2.500.000 US dollar. Ini berarti apabila perusahaan tidak ada kepentingan dalam pembayaran, perusahaan dapat melakukan exercise sisa haknya dan akan mendapatkan keuntungan dalam sekejap mata sebesar harga pasar pada saat itu dikurangi harga pada call option dikali jumlah yang dibeli sama dengan 7.500 dikurangi 5.000 dikali 500.000 sama dengan 2.500 kali 500.000 sama dengan 1.250 juta. Saya Wiranti akan memaparkan materi tentang currency path option. Currency path option adalah kontrak yang memberikan hak untuk menjual suatu valuta tertentu pada kurs tertentu pada suatu periode waktu tertentu. Sama seperti call option, pemilik path option tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsinya. Jadi kerugian potensi maksimum pemilik path option adalah sebesar premium yang dibayarkan pada saat membeli opsi. Currency path option dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu in the money, at the money, and out of the money. In the money, di mana pada saat kurs berjalan lebih kecil dari strike price. At the money, yaitu di mana pada saat kurs berjalan sama dengan strike price. Out of the money, di mana pada saat kurs berjalan lebih tinggi dari strike price. Contoh kasus currency path option, yaitu suatu dana cadangan perusahaan dalam bentuk falas sebesar 10 juta US dollar. Perusahaan memiliki kontrak path option sebesar 8 juta US dollar. Kurs pada saat perusahaan membeli falas dalam bentuk US dollar adalah Rp12.000 per US dollar, dan ketika perusahaan akan menjual falasnya kurs yang berlaku sebesar Rp9.000 per US dollar. Pada kontrak path option sebesar Rp13.500
per US dollar dan premiumnya Rp500 per US dollar. Sedangkan perusahaan ingin mengubah bentuk seluruh cadangan dalam bentuk mata uang domestik, maka jumlah dan keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan ini adalah kita dapat menghitungnya, yaitu kita menjumlahkan dana penjualan dengan option 8 juta dikali 13.500 sama dengan 108 miliar. Penjualan tanpa option yaitu 2 juta dikali 9.000 sama dengan 18 miliar. Premium 8 juta dikali 500 sama dengan 4 miliar. Total dana jadi sebesar 22 miliar rupiah. Keuntungan dari penjualan falas dapat dihitung dengan kurs penjualan dengan option dikurangi kurs pembelian dikurangi premium dikali volume penjualan ditambah penjualan tanpa option dikurangi kurs pembelian dikali volume penjualan. Jadi sama dengan 13.500 dikurangi 12.000 dikurangi 500 dikali 8 juta ditambah 9.000 dikali 12.000 dikali 2 juta sama dengan 8 miliar ditambah min 6 miliar. Jadi keuntungan dari penjualan falas yaitu sebesar 2 miliar.